Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1843. Eksperimen paling mengerikan. Tapi Nathan Clark terlambat mengetahuinya. Lagi pula, dia tetap membutuhkan waktu dari Gunung Skyfing hingga bertemu dengan 3 dewa iblis racun. Terlebih lagi, markas sains dan teknologi Taskun terletak di utara. Gunung Skyfing berada di selatan. Beberapa jam telah berlalu. Persiapan eksperimen Ernest Suarez telah selesai. Ketika dia kembali ke tempat kurungan, Weni dan Kirana memiliki firasat bahwa mereka akan berakhir. Ernest Suarez, tolong hentikan perilaku gilamu. Kalau tidak, kamu akan mati sengsara. Teriak Weni. Ernest Suarez tersenyum dan berkata, Kirana, kamu tidak bisa melarikan diri. Setelah eksperimen, kamu akan menjadi milikku seorang diri. Di tengah teriakan Weni, Ernest Suarez tiba-tiba menyeret Kirana pergi. Oh ya, bawa dia juga. Sebelum pergi, Ernest Suarez kembali memelototi Weni. Di laboratorium nomor 1, eksperimen sudah selesai dipersiapkan. Tinggal menunggu Kirana datang. Tenang saja. Tidur sebentar setelah bangun semua akan selesai. Ernest Suarez menyuntik Kirana. Dia langsung tertidur. Kemudian, dia dimasukkan ke dalam perangkat sejenis kapsul tidur. Setelah itu, Ernest Suarez berbaring di kapsul lainnya. Eksperimen yang akan dia lakukan hari ini adalah menanamkan pikirannya sendiri ke dalam otak Kirana. Untuk mengendalikan Kirana sepenuhnya, mengubah Kirana menjadi bonekanya. Mulai sekarang, hanya akan mendengarkan dia seorang. Dia tidak akan mengenali Nathan Clark, Nana dan yang lain. Ini adalah kegilaan Ernest Suarez. Tidak. Setelah menyadari eksperimen seperti apa di depannya, Weni hampir gila. Dia ingin menghentikannya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia juga melihat Ernest Suarez di kapsul tidur melambai padanya, seolah berkata, sabar, kamu berikutnya. Segera, eksperimen perlahan dimulai. Ada ratusan pipa tipis di kedua perangkat. Gelombang listrik berkilatan di dalamnya. Jelas terlihat perangkat Ernest Suarez memiliki arus listrik yang mengalir ke arah Kirana. Dalam waktu setengah jam, kesadaran dan pikiran Ernest Suarez akan ditanamkan ke otak Kirana. Saat itu dia bisa mengendalikan sepenuhnya. Ditambah Ernest Suarez memiliki tubuh energi murni. Tingkat keberhasilan eksperimen ini telah meningkat pesat, hampir mencapai 100%. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. 10 menit. 20 menit, 29 menit. Hanya tersisa 1 menit sebelum eksperimen berhasil dan selesai. Saat ini, Weni tiba-tiba menjadi gila. Mengerahkan seluruh tenaga. Mari kita mati bersama. Jangan berpikir siapapun bisa keluar hidup-hidup. Weni tiba-tiba berlari ke sisi lain laboratorium. Tempat alat penubruk partikel energi. Saat ini ada 4 partikel energi yang tersisa di dalamnya. Ketika Ernest Suarez menggunakan eksperimen untuk meningkatkan fisiknya, dia hanya menggunakan 2. Saat ini, ide Weni sangat sederhana. Mengaktifkan alat tersebut dan membiarkan 4 partikel energi bertubrukan. Energi yang dihasilkan cukup untuk menghancurkan segalanya, termasuk Ernest Suarez yang akan hancur berkeping-keping. Hentikan dia, hentikan dia, titik. Anak buah Ernest Suarez menyadarinya. Tapi sudah terlambat. Jika ada yang harus disalahkan, itu adalah kesalahan Ernest Suarez karena membawa Weni ke laboratorium tanpa diikat. Weni mengetahui semua yang ada di laboratorium, dan segera mengaktifkan penubruk partikel. Dia menyalakan peralatan untuk mengumpulkan energi setelah tubrukan. 10, 9, 8, Eksperimen Ernest Suarez telah mencapai tahap akhir. 4, 3, 2, Duar. Tapi hanya 1 detik sebelum eksperimen berhasil. Tabrakan 4 partikel energi selesai. Energi menyebabkan ledakan sepenuhnya. Puluhan kali lebih kuat dari energi eksperimen modifikasi tubuh Ernest Suarez sebelumnya. Lagi pula, itu bukan perubahan dari 2 partikel, tapi 4 partikel yang bertabrakan satu sama lain. Energinya akan meningkat pesat. Dalam sekejap, eksperimen Ernest Suarez terhenti. Kapsul tidur tempat dia dan Kirana berada langsung hancur. Yang lebih menakutkan adalah semua yang ada di seluruh laboratorium hancur.
Bahkan kekuatan pertahanan tingkat tertinggi dari laboratorium nomor 1 tidak dapat memblokir ledakan energi. Bab 1844. Markas Taskun hancur. Krak, brak. Laboratorium nomor 1 mulai runtuh. Bahkan lapisan pelindung baja berdensitas tinggi di dalam dan di luar pun hancur. Adapun anak buah Ernest Suarez yang sedang mengoperasikan alat eksperimen langsung sirna di bawah ledakan bom energi tersebut. Tidak ada yang tersisa. Saat ledakan terjadi, seluruh markas sains dan teknologi Taskun secara otomatis mengaktifkan sistem pertahanannya. Untuk setiap laboratorium dan setiap bangunan, lapis pelindung baja berdensitas tinggi diaktifkan, menutupi permukaan, untuk melindungi seluruh markas sains dan teknologi Taskun. Markas Sains dan Teknologi Taskun adalah markas sains dan teknologi kelas 1 di Neselandia. Tingkat pertahanannya dipastikan yang tertinggi. Tetapi di bawah ledakan energi ini, lapis pelindung baja laboratorium nomor 1 bagian dalam maupun luar ikut meledak. Duar, energi mengerikan meledak di seluruh markas. Krak, 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 titik titik titik. Walau laboratorium dan bangunan utama tertutup pelindung baja berdensitas tinggi, jauh dari laboratorium nomor 1 yang meledak. Tapi di bawah ledakan energi yang mengerikan ini, lapis pelindung baja tetap hancur berkeping-keping. Sama sekali tidak bisa menahannya. Duar, duar, titik titik titik. Bangunan-bangunan runtuh satu demi satu. Seluruh markas teknologi Taskun rata dengan tanah dalam sekejap. Markas sains dan teknologi Taskun sebenarnya sangat besar, sebanding dengan sebuah kabupaten kecil. Tetapi di bawah ledakan energi ini, tidak ada yang tersisa. Beruntung, ketika para ilmuwan di laboratorium atau bangunan besar lainnya berada dalam bahaya, sistem kontrol utama memulai program penyelamatan diri. Di bawah tanah seluruh markas teknologi masih memiliki markas lain. Saat bahaya terjadi, lantai bangunan tiba-tiba terbuka. Semua orang jatuh ke markas bawah tanah. Alhasil menyelamatkan hidup mereka. Jika tidak, dengan ledakan energi sebesar ini, tubuh manusia yang rentan akan mengalami bahaya paling besar. Energinya bahkan berdampak pada markas bawah tanah. Sebagian besar peralatan rusak. Hampir markas di permukaan runtuh ke bawah. Beruntung, pembuat sistem pertahanan memikirkan hal ini. Untuk menghindari kehancuran markas bawah tanah ketika bencana seperti itu terjadi, mereka sengaja membuat sistem pertahanan untuk menahannya. Jika tidak, markas bawah tanah akan hancur total. Semua yang selamat sangat menyesal hingga ingin menangis. Mengapa mereka tidak mendengarkan Nathan Clark saat itu? Mengapa tidak membiarkannya membunuh Ernest Suarez? Mereka harus melawan semua tekanan saat ingin merekrut Ernest Suarez. Apa otak mereka tidak waras? Nathan Clark sedari awal sudah mengatakan bahwa Ernest Suarez adalah bencana. Mereka tetap tidak percaya. Kini akhirnya mereka sadar seberapa besar ancaman Ernest Suarez. Seluruh markas Taskun dihancurkan. Semua orang hampir mati. Pembangunan markas sains dan teknologi Taskun membutuhkan waktu 50 tahun, yang akhirnya diratakan dengan tanah dalam sekejap. Kerugiannya terlalu besar. Sangat besar. Apa Ernest Suarez pelakunya? Bukan. Mereka sendiri pelakunya. Orang-orang markas sains dan teknologi Taskun sendiri. Merekalah yang membesarkan iblis. Mereka sendiri yang menyerahkan pisau jagal kepada iblis. Mereka sendiri yang menghancurkan markas Taskun. Tidak bisa menyalahkan orang lain. Saat ini tidak ada gunanya menyesal. Meskipun markas sains dan teknologi Taskun terletak jauh di dalam pegunungan, kekuatan tabrakan partikel energi ini terlalu besar. Berbagai institusi pendeteksi terkejut dan dengan cepat mengunci insiden ini. Menakutkan sekali. Apa yang terjadi dengan markas sains dan teknologi Taskun? Beruntung dalam radius ribuan mil tidak ada orang. Jika tidak akan sangat mengenaskan. Titik titik titik. Berita itu dengan cepat menyebar hingga sampai ke prajurit Fradron. Tim penyelamat khusus segera dibentuk. Mereka segera pergi ke markas sains dan teknologi Taskun. Ya Tuhan, apa yang telah terjadi di sini? Melalui teropong melihat markas Taskun yang telah berubah menjadi reruntuhan, semua orang tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas. Mereka tahu kekuatan pertahanan markas Taskun. Ledakan seperti apa yang terjadi yang mampu meratakan tempat ini? Sulit dibayangkan.
Kekuatan semacam ini jelas bukan hal yang bisa dilakukan oleh master bela diri. Ayo cepat. Tim penyelamat mempercepat langkah dan bergegas ke markas Taskun. Ketika tiba di tempat kejadian, mereka bahkan lebih dikejutkan. Bersambung.